Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat zuhur Masjid Raya Sumatera Barat, rahimakumullah, yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita hidup dari waktu ke waktu, zaman ke zaman. Satu situasi dan kondisi berubah kepada situasi dan kondisi yang lainnya. Tentu kita merasakan betapa perkembangan, perubahan, dinamika dari situasi dan kondisi kehidupan yang sedang kita alami, kita hadapi pada saat sekarang ini. Di antara kita ada yang merasa tenang-tenang saja, tidak ada masalah, tidak ada problem, tidak ada yang harus dipikirkan, berjalan saja atau dijalani saja apa adanya. Tetapi di antara kita juga ada yang berpikir, kerut kening, keluh kesah, melihat keadaan umat, hubungan umat dengan pemimpinnya, hubungan rakyat dengan penguasanya, hubungan antara masyarakat sesamanya, terkait dengan persatuan dan kesatuan, persaudaraan, silaturahim, dan lain-lain sebagainya. Semuanya itu dipengaruhi tentu oleh banyak hal, antara lain berbagai kebijakan yang muncul dari pemimpin-pemimpin kita, yang oleh sebagian membuat bingung, membuat resah, membuat rusuh, dan lain-lain sebagainya. Di sisi lain, kadang-kadang kita merasakan kehilangan ketauladanan, uswah hasanah di tengah-tengah kehidupan kita, karena di antara orang-orang yang patut kita teladani, kita contoh, sering berbicara yang baik tadi, tapi tidak memberikan contoh yang baik. Menyampaikan kebenaran, tetapi tidak memberikan contoh yang benar. Berbicara tentang kejujuran, tetapi tidak memberikan keteladanan dalam kejujuran. Betapa bentuk penyimpangan, pelanggaran, baik yang besar maupun yang kecil, selalu saja terjadi, disuguhkan di hadapan kita melalui berbagai media, media berita, televisi, elektronik, media sosial, dan lain-lain sebagainya. Hal-hal yang seperti ini tidak jarang membuat umat kita semakin bingung, semakin kehilangan pedoman, dan lain-lain sebagainya. Kita himbau dari mimbar pada siang hari ini, mari momen dalam rangka memperingati, mengenang sejarah. Secara historis, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang jauh dari nilai-nilai keislaman,
Dengan dituntun beliau diangkat menjadi Rasul walaupun pada usia 40 tahun. Tapi dengan turunnya ayat Al-Quran bisa memandu kehidupan umat manusia yang kita rasakan sampai pada hari ini. Kita pantas dan patut bersyukur ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sampai kepada kita. Kita punya pedoman, kita punya pegangan, kita punya arah, sehingga kita tidak kehilangan arah dalam kehidupan. Dalam rangka membina persatuan kesatuan itu, antara lain Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ism. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Intinya dalam ayat itu Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah lebih banyak dalam kehidupan ini berprasangka buruk. Hendaklah kita menjauhi sifat sikap yang ada di dalam hati kita, benak kita, pikiran kita, saban hari siang malam terlalu banyak atau banyak kita isi dengan adzan, berprasangka buruk. Inna ba'dadh-dhann, kenapa? Karena sebagian besar dari prasangka buruk itu adalah berakibat dan mengandung dosa. Wala tajassasu, jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain di luar diri kita. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kita suka menggunjingkan, menyebut, membuka aib orang lain di belakang dirinya. Allah mencontohkan hendaknya kalian merasa jijik melakukan itu sebagaimana kalian juga jijik untuk memakan daging saudaramu sendiri ketika ia sudah meninggal. Jika itu pernah dilakukan, fa innallaha tawwabur rahim. Bertaubatlah. Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Seiring dengan itu, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dalam Sunnah Abu Daud, bisa dilihat nanti. Hadis yang tergolong relatif pendek dan singkat, tetapi mengandung makna yang sangat dalam. Hadis itu ialah al-mu'minu mir'atul mu'min. Mukmin, seorang beriman, seorang mukmin itu ibarat cermin bagi mukmin lainnya. Di situ ada jenis yang disebut dalam kajian bahasa Arab tasbih, perumpamaan. Seorang mukmin diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan sebuah cermin. Hendaklah, itu dalam makna yang tersirat, hendaklah kita berupaya meniru sifat, sikap, ciri-ciri karakter yang ada melekat pada sebuah cermin atau kaca. Yang mana sifat-sifat yang melekat secara filosofis pada cermin itu layak diterapkan dalam kehidupan kita. Sangat banyak, lebih kurang ada 10 karakter yang dimiliki oleh kaca atau cermin yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Tetapi waktu yang terbatas ini mungkin kita bahas sebagian saja. Yang pertama, karakter cermin yang harus dimiliki dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita ialah cermin itu digunakan oleh banyak orang. Hampir tidak ada di antara kita yang tidak menggunakan cermin dalam satu hari. Selalu kita butuh, selalu kita cari, dengan syarat cermin itu ialah bersih. Tidak boleh cermin yang kotor, tidak boleh cermin yang bernoda, tidak boleh cermin yang retak, tidak boleh cermin yang ada cacat dan lain-lain sebagainya. Dia harus bersih, barulah kita gunakan untuk berkaca dan bercermin. Yang kedua, sifat yang dimiliki oleh cermin itu ialah
ia lebih banyak pasif. Tidak ada cermin yang berjalan kemana-mana mencari orang agar orang berkaca kepadanya. Dia hanya diam berdiri tegak lurus bersandar di dinding. Tetapi orang selalu mengunjunginya, mendatanginya. Kenapa? Karena sikap dan sifat yang dimilikinya itu bersih. Lalu ia tidak terlalu proaktif mencari kemana-mana. Dan orang yakin bahwa dia akan dapat membantu sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh setiap orang, maka orang selalu mengunjunginya. Sikap dan sifat yang ketiga dimiliki oleh cermin adalah ia mampu membantu melihatkan sesuatu yang ada pada diri kita yang bercermin, yang mana kita sendiri tidak mampu melihatnya. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, mata kita yang terang benderang ini tidak bisa melihat apa yang ada di bawah pelupuk mata kita. Mata kita tidak mampu melihat bagian punggung kita. Bagian-bagian tertentu dari fisik kita tidak mampu oleh kita melihatnya sendiri. Akan tetapi kaca bisa membantu memperlihatkan itu kepada kita. Sebaiknya seorang mukmin juga bersikap seperti itu. Mukmin yang jujur, yang tulus, yang bersih hatinya mampu membantu temannya melihat kelebihan, melihat sekaligus kekurangan yang dimiliki oleh saudaranya. Yang keempat, cermin bersikap jujur. Bagaimana kejujuran cermin? Kalau kita berdiri di depan cermin yang bersih, apapun yang kita lihatkan tetap seperti itu apa adanya. Kaca tidak pernah menambah. Kalau ada yang bintik di muka kita, kita perlihatkan kepada cermin bintik itu ada 3, tetap 3 ditampilkannya, tidak pernah menjadi 4 atau dikuranginya menjadi 2 apalagi 1. Dia tidak mau menutupi aib, tidak juga mau menambahnya. Itulah gunanya kita bersaudara. Kita bisa dengan teman kita, saudara kita saling mengoreksi, minta dikoreksi dan lain-lain sebagainya. Sifat yang kelima dimiliki oleh cermin adalah menyimpan aib. Jika ada, sejelek apapun wajah kita, seberapa besar pun cacat yang kita miliki, lalu kita berdiri di depan kaca atau cermin, begitu kita pergi dari cermin itu, cermin tidak pernah menyimpan aib kita untuk diceritakannya kepada orang lain yang datang sesudahnya. Begitu kita pergi, cermin tinggal, aib-aib kita dibebaskannya. Tidak pernah tersimpan satu pun bintik-bintik kejelekan yang ada dari diri kita selama kita berdiri di depan kaca itu. Itulah sifat-sifat karakter cermin yang dimilikinya, yang oleh Rasulullah silakan dicontoh, itu ditiru. Oleh orang Minangkabau disebut alam takambang jadi guru. Kaca, cermin yang setiap hari kita gunakan, jarang kita mengkajinya secara filosofi, sifat-sifat yang dimiliki oleh cermin yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la قد قام